Oke, selanjutnya coba perhatikan soal yang nomor satu lagi nih di contoh soal kedua. Teman-teman kan panjang banget tuh, lebih panjang malah dari contoh yang tadi itu kan. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah fokuskan pandangan pada kata yang bergaris bawah. Teman-teman langsung ketemu tuh, slow. Slow itu merupakan sebuah adjektif. Lihat, konfirmasi dengan kata sebelumnya. Sebelumnya ada kata developed. Itu merupakan kata kerja. Ingat tipsnya, kalau ada kata sifat yang muncul setelah kata kerja, kemungkinan besar dia salah. Kenapa? Karena slow itu tidak dapat menjelaskan develop. Yang bisa menjelaskan apa? Adverb. Makanya kita ganti dia menjadi kata slowly. Develop slowly. Kayak gitu teman-teman. Maka alpha jelas bermasalah. Lalu bagaimana dengan si Bravo, assuming? Assuming itu lihat di depannya ada koma, itu namanya koma parallel structure yang dihasilkan dari metode reducing. Jadi kayak gini. Ketika teman-teman masuk pada teori yang advance nanti, maka teman-teman ketemu dengan yang namanya reducing dalam parallel structure. Umumnya reducing itu ada pada clause, tapi reducing itu juga bisa terjadi pada tataran parallel structure. Dengan syarat ada and dan di situ ada kata kerja juga. Nanti untuk spesifiknya teman-teman harus mempelajari dasar-dasarnya dulu baru bisa masuk ke sini nanti. Jadi kalau misalnya belajar dasar-dasarnya itu kayak belajar parallel structure itu apa, terus belajar causal itu apa, belajar reducing itu apa. Parallel structure itu biasanya kita jelaskan di pertemuan kelima juga. Terus reducing itu pertemuan ketiga dan elipsis itu di pertemuan ketiga atau keempat. Di situ teman-teman harus menguasai itu dulu baru teman-teman bisa masuk pada analisa ini. Tapi singkat cerita, assuming itu tidak bermasalah karena dia itu dihasilkan dari reducing dalam parallel structure. Aman banget dia. Lalu bagaimana dengan present? Present itu ada tiga tuh. Ada yang kata benda, ada yang kata sifat, ada juga yang kata kerja. Kalau kata sifat dia dibaca present, kalau dia sebuah kata benda juga dibaca present, tapi kalau kata kerja dibaca present. Gitu. Dan di sini nih merupakan kata sifat. Lihat, present itu ketemu dengan its. Its itu merupakan determiner. Nah, determiner ketemu dengan yang namanya kata sifat itu aman-aman aja. Karena memang determiner ini boleh ketemu dengan apa aja teman-teman, kecuali dengan yang namanya kata kerja, kecuali itu. Jadi selain kata kerja dia aman banget. Sekarang lihat, present ini kan adjektif, ketemu dengan gracious, berakhiran os di belakang itu pasti adjektif. Adjektif ketemu adjektif boleh apa enggak? Jawabannya tidak boleh tuh, kecuali di belakang ada kata aspek, ada kata-kata benda. Contohnya seperti aspek. Aspek ini kan merupakan kata benda. Maka present ketemu dengan kata gracious itu aman banget. Kenapa? Karena gini, aspek itu kan sebuah kata benda. Dan kata benda itu boleh memiliki lebih daripada satu kata sifat. Contoh nih misalnya, buku yang warna hitam dan mahal. Berarti kita bilang the expensive black book gitu kan. Booknya satu, tapi kata sifatnya ada dua. Ada expensive, ada black, ada the. Tiga malah. Maka di sini nggak masalah teman-teman. Yang bermasalah kalau ada adjektif ketemu adjektif tapi tidak ada kata bendanya. Itu baru bermasalah tuh. Contoh. I buy a new good book. I buy a new good book. New dan good adjektif, booknya adalah kata bendanya. Coba sekarang hilangkan kata bendanya. I buy a new good. Saya membeli sebuah baru bagus. Nggak jelas. Kalau nggak ada kata-kata bendanya jadinya nggak jelas. Makanya adjektif ketemu dengan adjektif itu tidak boleh kalau tidak diikuti kata benda di belakang. Kalau ada kata benda maka aman-aman aja dia. Kayak gitu ya. Maka jelas di sini present gracious aspect itu tidak masalah. Dan yang terakhir ada kata-kata white. White ini merupakan sebuah kata sifat bertemu dengan kata avenues yang sudah ada s-nya. Jadi tidak bermasalah karena memang adjektif dapat menjelaskan sebuah kata benda. Jadi yang bermasalah cuma di alpha aja.
Oke, yang terakhir teman-teman ketemu dengan yang namanya soal yang panjang juga. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah jangan sekali-kali membaca soal. Kalau baca soal habis waktu. Contoh nih, throughout her long career, the Grace Pele has been known for her ability to capture the distinct rhythm of the New York speech in the itu tidak akan cukup dan itu benar-benar menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga dan menghilangkan konsentrasi. That's the problem. Makanya yang harus kita lakukan jangan baca tuh, buang-buang waktu. Langsung aja fokus pada kata yang bergaris bawah karena disitulah masalahnya gitu. Jadi daripada kita mundar-mandir cari masalah, mending kita langsung ke masalah yang sudah terlihat. Yang mana? Yang bergaris bawah. Di situ pasti letak masalahnya. Yang pertama di sini ketemu dengan kata length. Length itu merupakan kata benda dari kata long, panjang. Artinya, kalau ada length kata benda bertemu dengan career yang juga kata benda, hati-hati, ingat, modifier itu umumnya di depan. Makanya length ini pasti jadi modifier untuk kata career. Dan ingat bahwa hati-hati terhadap kata benda yang jadi modifier. Kenapa? Karena selama dia masih punya adjektif, maka lebih utama pakai adjektifnya dulu. Leng punya adjektif nggak? Punya, yaitu long. Makanya leng di sini harus kita ganti menjadi kata long. Long career. Jadi yang bermasalah si alpha juga nih. Kayak gitu ya. Yang kedua, sekarang lihat ability. Ability itu merupakan sebuah kata benda yang bisa dihitung. Maka pastikan di depannya ada yang namanya determiner. Ternyata sudah ada. Yang mana? Her. Her itu salah satu dari anggota determiner. Jadi bravo, aman. Lalu bagaimana dengan si distinct dan yang Charlie? Yang Charlie juga aman-aman aja. Karena kenapa? Karena distinct ketemu dengan the itu aman karena the itu merupakan sebuah determiner dan di belakang juga ada dia ketemu dengan rhythm. Rhythm itu merupakan sebuah kata benda yang bisa dihitung dan dia diawali oleh adjektif, jelas aman karena adjektif dapat menjelaskan kata benda. Jadi Charlie aman. Delta teman-teman ketemu dengan kata speech. Speech itu merupakan sebuah kata benda juga tapi tidak bisa dihitung. Kalau kata benda yang tidak bisa dihitung itu tidak masalah, tidak usah menggunakan determiner. Nah, materi ini saya jelaskan biasanya di pertemuan ketiga nih, atau di pertemuan kedua nih. Di pertemuan kedua tentang frase dan kompleks non phrase. Nah, disitulah teman-teman itu belajar apakah ini kata benda yang bisa dihitung atau tidak. Ini adalah ke klause ataukah ini frase ataukah ini kata benda yang sudah benar atau dia masih ada yang kurang. Itu nanti kita bahas secara mendetail di situ tuh. Makanya bagi teman-teman itu khusus yang ingin belajar aja, ingin belajar atau misalnya memperdalam materi-materi TOEFL, ya hitung-hitung kan 2021 kan LPDP nih buka nih, beasiswa banyak buka di 2021 dan semuanya kan butuh TOEFL. Jadi kalau misalnya kita persiapkan dari sekarang masih cukup banget untuk target 500. Asalkan teman-teman itu benar-benar serius belajarnya gitu teman-teman. Jadi yang delta ini aman-aman aja gitu ya. Jadi jawabannya yang alfa.